Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya, maka resepnya adalah hubungan silaturahim. Sila, tali atau hubungan, rahim bermakna kasih sayang. Dua hal ini, baik itu dilapangkan rezeki lalu dipanjangkan umur, semua orang menginginkan itu semuanya. Dan ternyata resepnya adalah silaturahim. Jika ingin dilapangkan rezeki, yubsatu lahu fi rizki, dilapangkan rezekinya, maka resep yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah silaturahim. Rezeki tidak turun langsung dari langit. Malaikat Mikail tidak mengantar rezeki di depan pintu kita. Tetapi rezeki yang kita dapatkan banyak yang melalui mata rantai yang panjang dan rumit untuk dipahami. Sekarang mari kita renungkan. Ketika kita masuk ke sebuah warung, memesan nasi campur, dalam hitungan menit nasi campur itu terhidang, dan kita keluarkan uang 20-30 ribu selesai. Pernahkah kita berpikir, nasi campur yang kita nikmati itu, berapa puluh bahkan berapa ratus orang yang terlibat, sehingga kita bisa menikmati nasi campur itu? Kalau kita hitung mulai dari padinya, melibatkan petani, melibatkan pupuk yang membuat pupuk, melibatkan yang mengolah dan sebagainya, belum lagi sayurnya dan lauknya, berapa puluh, berapa ratus orang yang terlibat, sehingga kita bisa menikmati sepiring nasi campur itu. Ini artinya apa? Rezeki yang sampai kita banyak yang melibatkan banyak orang, lewat mata rantai yang panjang dan rumit. Itulah makanya silaturahim. Oleh karena itu, tatkala kita diberi nikmat oleh Allah, baik itu baju, rumah, mobil, jabatan, bahkan masuk surga, jangan dikira itu karena jerih payah kita. Itu melibatkan silaturahim yang rumit dan panjang untuk dipahami. Oleh karena itu, jika ingin dimudahkan rezeki, lakukanlah silaturahim. Ada pengalaman menarik seorang mahasiswa yang setiap bulan mendapatkan kiriman dari ayahnya. Suatu waktu, setelah 20 hari kirimannya habis dan masih sisa 10 hari untuk menemui tanggal 1. Sang mahasiswa itu rupa-rupanya tidak khawatir dia tidak makan, karena dia melaksanakan resep silaturahim. Setiap hari selesai kuliah, yang dilakukan adalah silaturahim dari teman satu ke teman yang lainnya hingga 10 hari bergilir. Dan ternyata akhirnya sang mahasiswa itu tidak kelaparan. Ini contoh simpel yang mungkin menggelikan, menggelitik kita, tetapi begitulah silaturahim. Ternyata memudahkan rezeki, melapangkan rezeki kita. Oleh karena itu, jika ingin dilapangkan rezeki, jangan tinggalkan silaturahim.
karena tidak ada rezeki yang langsung turun dari langit di hadapan kita. Yang kedua, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Semua kita ingin mendapatkan fadilah ini, ingin mendapatkan karunia ini, di mana umur yang panjang penuh berkah. Meskipun dimaknai berbeda di kalangan para ulama. Ada yang memaknainya umur panjang ini adalah keberkahan usia, kemudahan dalam taat selama dia hidup, kemanfaatan yang berlimpah yang banyak dia lakukan dan dirasakan banyak orang, masyarakat, bangsa, negaranya, sebagai gambaran usia yang penuh berkah. Namun tidak sedikit ulama yang memahami umur panjang ini bermakna bukan kiasan. Banyak kisah yang sampai kepada kita. Seseorang ketika dia ditimpa satu penyakit, divonis oleh dokter usianya tinggal 1 bulan. Lalu karib kerabat, sahabat, teman, tetangga dihadirkan, minta maaf, dan salah satu yang hadir memberikan resep herbal untuk ramuan itu dikonsumsi. Akhirnya setelah minta maaf dan dihadirkan, ia praktekkan minum ramuan herbal yang ditunjukkan oleh sahabatnya yang datang menjenguknya. Akhirnya setelah 3 bulan dia sembuh dari sakitnya, dan dia tidak meninggal sebagaimana apa yang divonis oleh dokter tersebut. Ada sebuah penelitian juga. Ada 2 keranjang, yang satu keranjang diisi seekor tikus, yang keranjang kedua diisi 10 ekor tikus. Yang 1 ekor tikus diberi makanan yang banyak, dan yang 10 ekor tikus diberi makanan hanya cukup untuk beberapa ekor tikus. Akhirnya apa yang terjadi? Tikus yang sendirian dalam 1 keranjang itu akhirnya mati. Dan tikus yang 10 ekor meskipun terbatas makanannya masih hidup dan masih bertahan. Ternyata tikus pun butuh interaksi, butuh silaturahim. Itulah sebabnya dalam setiap penelitian selalu melibatkan binatang ini, karena karakteristik, genetik, biologis, dan perilaku mirip dengan manusia. Oleh karena itu, kita harus punya moto dalam hidup ini: kawan 1000 terlalu sedikit, musuh 1 terlalu banyak. Bersilaturahimlah agar dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.